Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 di seluruh Indonesia. Kita akan lanjutkan pembahasan kita uji kompetensi bab 7 nomor ganjil, termodinamika part 3. Terakhir, diambil dari buku ini, Fisika Martin 2 untuk kelas 11. Ya. Perlu saya ingatkan bahwa teori dari termodinamika itu juga ada 3 part. Part 1, part 2, part 3 sudah ada di channel ini, silahkan ditonton, sudah ada linknya juga. Itu cukup terinci teorinya, ya. Mulai dari pengertian sistem itu apa, lingkungan itu apa, kemudian bagaimana menghitung usaha, energi dalam, kalor satu demi satu by proses, ada 4 proses itu. Kemudian juga ketika kita menghukum termodinamika 2 tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Ya. Jadi itu Anda tonton dengan baik, dan soalnya juga diambil dari latihan soal di contoh soal ini, dan satu lagi diambil dari soal-soal yang ada di sini. Ya, ditambah dengan soal-soal UTBK terbaru. Jadi cukup lengkap kalau Anda tonton teori dan Anda tonton uji kompetensi ini. Maka Anda pasti akan mahir untuk termodinamika dan Anda siap untuk mengikuti tes kapan saja. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita ke nomor 21. Jadi grafik menunjukkan perubahan energi dalam U untuk N mol suatu gas ideal dengan suhu T. Ya, jadi ini energi dalam, ini suhu, ya. Yang ditanya adalah kapasitas kalor molar gas. Ya, Anda sudah tahu yang ditanya adalah kapasitas kalor molar pada volume tetap, ya, ini. Ya. Dan kalau tidak ada keterangan, anggap aja gas monoatomik, ya. Kemarin sudah, ya, 3/2R, ya. Anggap aja monoatomik. Ya, ini yang kita ditanya. Berapa ini? Ini rumusnya, kan. Artinya sebetulnya kita ditanya R ini bagaimana ngitung R dari grafik, ya. Jadi caranya bagaimana menghitung R dari grafik, kan itu maksudnya. Ya, menghitung R dari grafik. Nah, Anda sudah tahu ini adalah grafik energi dalam dulu, rumusnya apa? Energi dalam itu untuk monoatomik, ya, 3/2 nRT, ya, ini untuk monoatomik, ya, gas monoatomik. Kalau di atomik 5/2, kan. Jadi kalau Anda lihat memang grafik antara energi dalam dan suhu, N ini bilang tetap, ya, karena energi dalam untuk N mol, ya. N mol ini tetap, ya, N mol. Tetap, R juga tetap. Sehingga Anda lihat bahwa memang U itu adalah fungsi suhu linear, ya. Dan Anda sudah tahu kalau di persamaan umum Y sama dengan MX bentuknya, ya. Ini akan berupa garis lurus, kan. Garis lurus melalui 0,0, ya. Persis seperti ini, melalui 0,0 yang merah ini. Ya, dengan gradien, ya, M. Nah, jadi kalau di sini ini U, ini T, ini Y, ini X. Gradien adalah ini. 3/2 NR ini gradien, ya. Jadi yang 3/2 NR ini adalah gradien. Inilah gradiennya, ya. Gradien grafik U terhadap T, ya. Jadi gradien itu sama dengan 3/2 NR. Nah, sekarang gradien temukan dari grafik. Anda sudah tahu gradien dari grafik itu sama dengan tangen theta. Ya, di mana theta ini adalah sudut kemiringan garis, ya. Di matematik, ya, sudut kemiringan garis. Ya, yaitu ini garisnya, gitu. Jadi kalau Anda lihat garis ini, kalau saya salinkan kira-kira seperti ini. Nah, saya gedein, ya. Ini B, yang ini A. Gradien dari garis ini berarti ini theta, ya. Nah, ya, tangen theta adalah sisi di depan sudut segitiga siku-siku. Ya, sisi depan sudut ini, kan. Ya, ini itu kan A. Ya, ini tuh A. A per
sisi alas yang ini, A per B. Nah, ini yang diperoleh dari grafik. Nah, kemudian kita samakan sekarang, ya. Tadi yang ini kita peroleh dari rumus kan? Ini yang diperoleh dari rumus energi dalam. Ini diperoleh dari grafik, kita samakan. Ya. Jadi 3/2 NR, ya, ini diperoleh dari rumus, ini diperoleh dari grafik. Nah, kemudian yang ditanyakan ini yang ditanya. Ya, Anda perhatikan R. Nah, R-nya kita bisa dapat dari sini. Jadi ini R sama dengan kali silang 2A per 3NB. Ya, 3NB. Nah, masukkan ke bintang ini. Ya, dari sini Anda ke bintang. Ya, dari sini Anda ke bintang. Ya, R-nya sudah dapat tuh. Ini. Masukkan aja R-nya ini, ganti nih. Jadi, CVM yang ditanya, kapasitas kalor molar pada volume tetap adalah 3/2 kali R. R-nya itu ini. 2A per 3NB. Nah, kalau Anda hitung ini kan 2-nya bisa dicoret. 3-nya bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya adalah pembilang A, penyebutnya NB. Ya. Jadi A per NB. Ya kan? A per NB. Jawaban B. Nomor 23 ini, perhatikan gambar. Dari grafik hubungan PV. Jadi ini P, ini V. Mesin Carnot. Nah, dia sebut mesin Carnot ya. Dia sebut mesin Carnot. Pada gambar, ini kalau Anda lihat gambar usahanya diketahui ya. Mesin Carnot ini usahanya diketahui di gambar itu ya. 2 kali 10 pangkat 5 ini. 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Ini diketahui di grafik ya. Kalor yang diserap mesin. Yang ditanya kalor yang diserap mesin. Kalor yang diserap mesin. Ya. Jadi sebetulnya ini juga teorinya sudah ada di channel ini ya. Teorinya itu selalu bilang begini kan kalau mesin kalor ya. Kita cerita mesin kalor umum dulu ya. Ya, ini mesin kalor umum lah ya. Nah, ini tuh biasanya kalau di mobil atau motor Anda ini ruang bakar ini. Bensin dibakar di sini ya. Ini suhu tinggi. Nah, ini suhu tinggi. Disebut reservoir, sumber suhu tinggi ya. Nah, kalor akan diserap ke sana. Ya, diserap dari ruang bakar itu ya. Ruang bakar bensin. Kita sebut Q1 ya. Ini in. Ini adalah bagian mekaniknya ya. Mesin yang akan bergerak. Nah, di sini akan dihasilkan usaha, yaitu yang menggerakkan roda-roda Anda itu. Ini akan ada usaha kan? Ini yang menggerakkan roda ya. Ini yang bermanfaat ya. Ini yang bermanfaat ini. Ini input. Tapi tetap akan ada suhu yang dibuang. Makanya ada radiator kan ya. Di mobil Anda atau di mobil Anda itu, terutama mobil itu ada radiator yang ada blok yang Anda selalu isi air. Kalau sudah kosong, pendingin ya. Itu pendingin. Jadi panas itu dibuang di sana. Ya, ini namanya Q2. Panas dibuang di sini. Nah, ini adalah dia dibilang reservoir suhu dingin. T2. Nah, begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Maka mesin kalor ini usaha itu akan sama dengan kalor masuk Q1. Ini keluar semua kan? Jadi kalau kita ini Q1 dulu masukkan, masuk, keluarnya Q2 dan W. Nah, kalau usaha itu berarti Q1 kurang Q2. Nah, ini usaha. Kemudian ada efisiensi. Nah, efisiensi ini mesin umum ya, ini mesin umum. Ya, jadi berlaku untuk semua mesin kalor. Baik mesin kalor bensin, motor, dan mesin Carnot. Yaitu efisiensi itu dinyatakan oleh W per Q1. Dan ini pasti bilangan yang lebih kecil dari 1. Jarang sama dengan 1. Tidak mungkin sama dengan 1. Lebih kecil 1. Ya. Terus kalau Anda memasukkan W itu Q1 kurang Q2, maka ini W bisa kita ganti
Q1 kurang Q2 per Q1. Nah, inilah efisiensi untuk mesin umum. Ya, jadi tidak ada suhu di sini ya. Semua energi. Nah, ini teorinya sudah ada di channel saya, jadi silakan ditonton biar lebih terinci. Nah, kemudian kalau kita ke mesin Carnot itu terdiri dari dua proses isotermik. Ini pemuaian isotermik, ya usahanya positif. Ini penyusutan isotermik, usahanya negatif. Kemudian dua adiabatik. Ini adiabatik, pemuaian adiabatik, kalor tetap, penyusutan adiabatik. Kalor juga tetap. Nah, ketika terjadi proses isotermik pada suhu tinggi, di sini 900 kalor diserap. Kemudian ketika terjadi penyusutan isotermik pada suhu 600 Kelvin, kalor dibuang ke radiator dan dilakukan usaha 2 kali 10 pangkat 5. Nah, pada peristiwa Carnot, ini khusus untuk Carnot ya. Khusus untuk Carnot. Anda sudah tahu ini adalah isotermik. Anda sudah tahu ya, kemarin usaha oleh isotermik itu adalah nRT ln V akhir ya, kalau kita sebut di sini antara misalnya A ke B berarti VB dibagi VA. Ya, nanti di sini VD dibagi VC gitu ya. Nah, yang penting adalah usaha pada Carnot itu sebanding dengan suhu. Ya, jadi usahanya itu sebanding dengan suhu. Gitu. Ya. Nah, sehingga akhirnya kita bisa menyatakan efisiensi itu akan sama dengan untuk Carnot ya. W per Q1 tetap berlaku. Atau ini ya, yang kita pakai yang bawah aja. Ini bisa kita tulis Q1 per Q1 1 min Q2 per Q1. Begini. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Biasanya kita ambilnya ini. Maka untuk Carnot tetap berlaku usaha sama dengan W per Q1. Tetap berlaku. Ya. Dan tetap kalau kita jabarkan ini akan sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, tetap berlaku ya untuk Carnot. Tapi untuk Carnot, kalor ini sebanding dengan suhu mutlak. Sehingga ini bisa kita ganti T2 per T1. Jadi perhatikan ya, yang ada temperaturnya itu hanya berlaku untuk Carnot. Ini hanya berlaku untuk Carnot. Tidak berlaku untuk mesin umum yang lain. Ya. Apa itu mesin Carnot? Mesin Carnot adalah mesin kalor yang paling efisien. Ya, itu hukum termodinamika 2. Mesin kalor yang paling efisien adalah mesin Carnot. Itu hukum termodinamika kedua. Ya. Kalau hukum termodinamika pertama kan sudah kemarin. Yaitu delta U sama dengan Q min W. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, untuk Carnot kita akan pakai rumus ini. Ya. Oke, kita kembali ke soal. Usahanya udah diketahui ya. 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian yang ditanya kalor yang diserap mesin. Ya, per siklus ya. Kita ini kan urusannya per siklus. Kalor yang diserap mesin itu berarti Q1 berapa? Ya. Nah, tentu Q1 bisa kita hitung dari efisiensi. Efisiensi kan sama dengan W per Q1. Ini ditanya W-nya diketahui ya. 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, kita cari aja efisiensi. Dan efisiensi bisa kita cari. Karena Carnot, efisiensinya bergantung pada suhu mutlak. Ya. Ingat, ini hanya berlaku untuk Carnot. Ini kebetulan Carnot kan. Kalau ini umum. Ya, mesin kalor umum. Untuk Carnot berlaku 1 min T2 per T1. Dan perhatikan T2 lebih kecil dari T1 ya. Ini adalah suhu reservoir dingin. Ini suhu reservoir panas. Ya, reservoir panas, reservoir dingin. Oke. Jadi kalau kita lihat di gambar ini sama dengan 1 min T2-nya 600 ya, yang rendah ini. T1-nya 900. Jadi ini 2 per 3, sepertiga jadinya. Efisiensi Carnotnya sepertiga. Nah, tinggal kita masukkan ke situ kan. Ini kita masukin ke sini. Maka efisiensi kita masukkan 1 per 3. 1 per 3 sama dengan W 2 kali 10 pangkat 5 per Q1. Kalor yang diserap. Itu yang ditanyakan. Kalor yang diserap.
Ya, Anda akan dapat Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Ya. Ini pada siklus yang pertama. Jadi kalau Anda siklus yang pertama itu begini, ini pengisap, ini tabung yang bawah. Jadi dia akan turun naik kan. Nah, pas kembali itu namanya satu siklus. Turun, naik, itu satu siklus. Kalori yang diserapnya adalah 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi jawaban D ya. Suatu mesin nyata itu berarti bukan Carnot ya, memiliki efisiensi 75% dari efisiensi sebuah mesin Carnot. Jadi efisiensi mesin nyata itu 75% efisiensi Carnot ya. Carnot itu yang paling besar kan. Ketika kedua mesin tersebut bekerja di antara dua sumber suhu yang sama ya. Jadi suhunya sama T1, T2. Mesin nyata memiliki daya keluaran. Daya keluaran ya. Daya keluaran itu Q2. Tapi dibagi waktu gitu ya. Ini waktu. Karena dia bilang daya ya. Itu sama dengan 100 watt. Oke. Dan membuang kalor. Berarti Q2 ya. Pada sumber suhu rendah. Jadi ini berarti Q2. Ya. Pada suhu rendah diketahui itu. Suhu rendah diketahui ya. T2 27 tambah 273. Harus dinyatakan dalam Kelvin ya. Ini suhu rendah ya. 300 Kelvin. Pada laju. Ya, laju itu kan ini tadi Q2 per T kan. Watt per Joule per sekon. Ini Joule, ini sekon. 300. Ya, Joule per sekon itu watt juga. Nah, ditanya suhu dari sumber suhu tinggi. Jadi yang ditanya adalah T1-nya berapa? Ya. Kalau menyangkut suhu itu berarti efisiensi Carnot kan? Ya, efisiensi Carnot yang harus kita cari. Efisiensi Carnot itu rumusnya apa? 1 dikurangi T2 per T1. Ya toh? Seperti ini. Ya. T1 ditanya. T2 diketahui 300. Jadi artinya Anda hanya harus cari efisiensinya. Berapa efisiensi Carnot ini? Gitu. Nah, di sini yang diketahui adalah energi. Energi itu efisiensi nyata kan? Karena efisiensi nyata. Yang dia ceritain kan efisiensi nyata. Ya. Mesin nyata tuh, lihat ya. Ini ada tulisannya, mesin nyata. Ya. Mesin nyata. Ya, jadi ini tuh mesin nyata. Bukan mesin Carnot. Nah, untuk mesin nyata, efisiensi itu rumusnya adalah W, yang nggak boleh pakai suhu. W per usaha yang bermanfaat dibagi kalor masuk. Kemudian usaha bisa dirubah menjadi Q1 dikurang Q2 per Q1. Begitu kan? Ini yang akhirnya jadi seperti ini. Cuma bukan T2 per T1 tapi Q2 per Q1. Ya. Jadi kalau Q2 per Q1 ini adalah mesin nyata. Berlaku juga untuk Carnot. Tapi di sini mesin nyata. Oke? Nah, kita tinggal masukkan. Q2 berapa? Nah, ini Q2 per T, ini mesin nyata ini apa? Mesin nyata memiliki daya keluaran. Memiliki daya keluaran 100 watt dan membuang kalor pada suhu rendah 27 derajat Celcius pada laju. Oh, daya keluaran ini, daya keluaran ini bukan Q2 per T ya, usaha. Ya, daya keluaran itu usaha maksudnya. Yang bermanfaat kan. Daya keluaran itu maksudnya usaha. Yang bermanfaat. Ya, ini. Ini namanya keluaran. Ini namanya keluaran. Nah, kan yang keluar. Ya. Daya keluaran kan. Keluaran itu artinya bermanfaat. Oke. Ya, ini bisa kita T-nya kita anggap aja 1 ya. Karena perbandingan kan, kalau perbandingan boleh. Jadi kalau kita anggap T-nya 1 itu bisa aja W-nya jadi 100 Joule ini. Ini Q2-nya sama dengan 300 Joule. Nah, dari sini kita bisa ngitung Q1 kan. Karena W itu kan Q1 dikurang Q2 ya. Ya. W ini adalah Q1 kurang Q2. Oke, jadi kalau kita hitung di clutch sini aja ya, kita clutch di sini aja ya. W
W Q1 kurang Q2. W-nya 100 ya. Q1 kita ingin cari kan. Q2 ini ya. Yang pendingin kan dibuang ya, 300. Berarti Q1-nya 400. Ya. Jadi sekarang kita bisa hitung kan efisiensinya berapa? Q2 ini 300 dibagi Q1 400. Jadi seperempat ya. Tapi ini efisiensi mesin nyata ya. Sedangkan yang kita perlukan efisiensi Carnot. Nah, ini ada diketahui di sini. Efisiensi nyata 75%, efisiensi Carnot ya. Jadi efisiensi nyata sama dengan 75% itu 3/4 ya. Efisiensi Carnot. Ini diketahui. Ya tinggal dimasukkan efisiensi nyatanya 1/4. Ini 1/4. Sama dengan 3/4 efisiensi Carnot. Ya. Maka ini bisa dicoret. Maka efisiensi Carnot adalah 1/3. Anda perhatikan, efisiensi Carnot pasti lebih besar dari efisiensi nyata. Pasti. Karena efisiensi Carnot adalah mesin kalor yang paling efisien. Yang tidak bisa dicapai oleh mesin nyata biasa. Karena mesin nyata biasa kan ada gesekan. Anda tahu komponen mesin itu kan pasti ada gesekan. Oke, efisiensi Carnot udah tahu, maka kita bisa pakai bintang ini untuk ngitung T1. Jadi masukkan ke sini. Efisiensi Carnot 1/3 sama dengan 1 kurang T2 diketahui 300 suhu rendah ditanya suhu tinggi. Iya, sudah bisa kita hitung kan? Yang ditanya kan sumber suhu tinggi berapa derajat Celcius. Ini Kelvin ya, perhatikan. Ini pindah ke sini jadi 300 per T1. Ini pindah ke sana kan. Ini pindah ke sana. 1 kurang 1/3, 2/3. Jadi dari sini kelihatan T1 itu adalah 300 kali 3, 900 dibagi 2. 450 Kelvin. Nah, kalau mau jadikan Celcius tinggal dikurangi 273 kan. Nah, 0 kurang 3, 7. 14 kurang 7, 7. 3 kurang 2, 1. Nah, ini jawabnya. 177 derajat Celcius ya. 177 derajat Celcius. Jawaban D. Nomor 27, sebuah kulkas mesin pendingin ya. Jadi kulkas itu mesin pendingin. Mesin pendingin. Nah, teorinya juga sudah ada itu ya. Di termodinamika part 3 teori di channel ini. Anda tonton ya supaya Anda tahu secara detail. Ini ada mesin pendingin, di sini ada mesin kalor. Iya. Nah, ini adalah kebalikannya. Jadi mesin kalor dengan mesin pendingin itu kebalikan. Prosesnya kebalikan, ya. Jadi kalau kita pakai gambar yang ini aja, yang lurus-lurus aja lah ya. Kalau ini kan dari panas ya, dari suhu tinggi ya, panas, reservoir panas. Anda sudah tahu kalor itu pasti secara otomatis akan bergerak begini kan, dari suhu panas ke suhu rendah, dari air dari tempat tinggi ke tempat rendah, itu natural, ya natural. Makanya ditarik dari sini Q1, ya natural, tidak perlu kita kasih kalor, dia akan tertarik sendiri, dibuang ke Q2, baru di sini dilakukan usaha, ya. Jadi dia justru melakukan usaha, gitu. Itu mesin kalor. Nah, kalau mesin pendingin dibalik, ya, dibalik. Jadi kalau air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah secara alami, tidak usah pakai pompa, ya. Tapi kalau Anda mau mengalirkan air dari tempat rendah ke tempat tinggi, nggak bisa, alami nggak bisa, harus pakai pompa. Sama, kalor selalu mengalir dari suhu panas ke suhu rendah, itu alami. Tapi kalau Anda mau balik yang hijau ini, Anda mau balik ke sana, maka Anda perlu pompa. Nah, mesin pendingin itu adalah pompa. Ya, tapi pompa kalor. Pompa kalor, ya. Jadi ini Q2, ini Q1.
Nah, untuk itu Anda perlu listrik. Jadi kalau di sini usahanya keluar, ini justru masuk, ya. Usahanya masuk. Ya, ini dari listrik. Jadi perlu kita kasih usaha. Kalau ini kan usaha dihasilkan, kalau ini perlu kita kasih usaha. Karena itu kulkasnya harus kita colokin ke listrik. Kalau nggak kita colokin ke listrik, nggak bisa. Karena dia harus memindahkan suhu rendah di dalam kulkas ke luar menjadi suhu tinggi. Karena itu kalau Anda pegang bagian samping dari kulkas itu panas. Yaitu reservoir panasnya adalah lingkungan kita. Ya, jadi reservoir dingin di dalam kulkas, reservoir panas ya di ruangan Anda itu yang ada udara. Ya. Itu reservoir panasnya ya. Jadi terbalik kan? Ya, terbalik. Ini suhunya T1, T2. Tapi rumusnya tetap sama. Ya. Karena kekekalan energi, kalor masuk sama dengan kalor keluar. Ini pun sama kan? Kalau ini terbalik, kalor masuk sama dengan kalor keluar. Jadi tetap sama, ya. Kekekalan energi rumusnya tetap sama, seperti itu. Kemudian di sini dikenal efisiensi, yaitu W yang bermanfaat ini keluaran yang bermanfaat dibagi masukan. Ini bisa ditulis kalau mesin umum, W-nya itu adalah Q1 kurang Q2, atau kita langsung aja 1 kurang Q1 per Q2. Nah, ini untuk umum. Ya, artinya Carnot juga berlaku. Nah, untuk Carnot Q ini sebanding dengan suhu. Sehingga efisiensi Carnot bisa kita tulis 1 min ini Q2 Q1. 1 kurang T2 per T1. Ingat, ini hanya untuk Carnot. Jadi rumus yang ada suhunya itu untuk Carnot. Tapi kalau kita pakai kalor, ya, itu adalah rumus umum. Ini juga sama. Tapi di sini yang dikenal bukan efisiensi, tapi disebut koefisien performansi. Ya, koefisien performansi. Jadi bukan efisiensi ya, kalau ini kan lebih kecil 1. CP itu lakonnya adalah Q1. Ya. CP itu lakonnya adalah Q2. Ya, kalor diambil dari Q2 kan. Jadi ini CP ini adalah Q2 per W. Ya, jadi perhatikan kalau efisiensi kan usaha yang bermanfaat bagi Q1. Kalau ini kan lakonnya Q2, memindahkan kalor dari dalam kulkas. Jadi Q2 dibagi W, dan di sini Q2 itu lebih besar dari W ya. Ini lebih besar 1 ya. Jadi Q2 itu lebih besar dari W. Q2 di sini lebih besar dari W. Jadi lebih besar 1, beda ya. Kalau ini lebih kecil 1. Nah, kalau dinyatakan dalam Carnot itu sebanding dengan suhu. Jadi Q2 itu T2, W-nya adalah T1 kurang T2. Nah, ini. Ini Carnot. Ya, ini pendingin Carnot. Kalau pendingin kulkas Anda yang ini. Kalau kulkas Anda ini pakainya rumusnya. Nah, ini kulkas Anda ini. Kulkas Anda kan bukan mesin Carnot. Ya. Pasti lebih kecil dari Carnot ya. Karena Carnot yang paling bagus. Gitu. Oke, itu ya. Itu yang untuk soal ini. Jadi kalau Anda baca, sebuah kulkas mempertahankan makanan di dalamnya pada suhu 40. Ketika suhu ruangan itu yang ini. Ini suhu ruangan kalau mesin pendingin, kalau kulkas. Ini ruangan ini. Ya, itu kalau kulkas. Ya, ini suhu di dalam. Ini suhu yang di dalam kulkas ini. Ya, jadi kalau Anda lihat 40 derajat Celcius Fahrenheit ini adalah makanan. Berarti yang di sini kan, di dalam kulkas Q2. Jadi di sini diketahuinya T2 itu ya. Nanti kita jadikan Kelvin ya. Sementara biar aja 40 derajat Fahrenheit. Kemudian 80 ini suhu ruangan. Suhu ruangan itu adalah suhu reservoir panas untuk kulkas. Ya. Jadi T1 80 derajat Fahrenheit. Kalau AC itu juga mesin pendingin. Ya. Kalau Anda punya ruangan dipasang AC, maka suhu di dalam ruangan Anda itu T2, ya, suhu dingin. Dibuang kalornya keluar kamar Anda, ya, di luar itu. Makanya selalu mesin pembuang panasnya ditaruh di luar ruangan kan.
Nggak pernah ditaruh di dalam ruangan, di luar ruangan, dibuang ke udara luar. Nah, udara di luar kamar Anda, itulah suhu tingginya. Oke, tapi kan ini dalam Kelvin, jadi Anda jadikan Kelvin sekarang ya, tinggal jadikan Kelvin, oke? Nanti tinggal pakai rumus CP ini, ya, cuma harus dalam Kelvin. Oke, Celsius itu 5/9 ya, Fahrenheit dikurangi 32 ya. Jadi kalau untuk 40, berarti Celsiusnya adalah 5/9 kali 40 min 32. Itu Celsius ya. 40 dikurangi 32 berapa? 8. Jadi ini 40/9 ya. Kira-kira berapa ini? 36 ya. 36 jadi 40/36. 40/9. Koma ya. 4 juga. 36. 4,44 ya. 4,4 lah. Celsius ya. Nah, jadikan Kelvin. Ya, berarti T2-nya itu 4,4 ditambah 273. Berarti 277,4 Kelvin. Nah, ini T2. Ya, T2 yang ini. Sekarang T1. Ya, T1 80. Kalau 80 berarti 5/9 kali 80 dikurang 32. Ya, jadi berapa ini? 48. Ya kan? 240 bagi 9. Ya, kalau Anda bagi 240 bagi 9, ini bisa dibagi 3 ya. Bagi 3, 3. Dibagi 3, 80. 88 itu 2. 26. 2/3, 26,7 lah ya. Jadi T1 sama dengan 26,7 ditambah 273 karena dinyatakan dalam Kelvin ya. 273 26,7. Ya ditambah ini 7, 3 tambah 6 9 92 299,7 Kelvin. Nah, begini. Dengan demikian CP-nya adalah ini. T2 berapa? 277,4 per T1 299,7 dikurang T2 277,4. Ini sama dengan 277,4 dibagi ini dikurangi 277 ya. 7 kurang 4 3, 9 kurang 7 2. 9 kurang 7 2. 22,3. Nah, mendekati mana? Ya, yang jelas lebih dari 10 ya. Ini jelas lebih besar dari 10. Jadi kalau mau ngawur ini udah pasti salah ya. Tinggal 10,5 atau 12,5. 14 juga kayaknya terlalu gede. Oke, kita tinggal bagi. 277,4. Hilangin aja komanya ya. Dibagi 223. Nah, 1. Jelas angka 1 kan? 223. 7 kurang 3 4. 7 kurang 2 5. 5 4 4. Nah, mendekati 2 ya. Mendekati 2 lebih kan? Ini pasti 2. 12 koma. Nah, dengan demikian jawabannya adalah D. Ya, jadi jawabannya adalah D. Saya harap Anda mengerti ya. Ini hanya Fahrenheit dirubah jadi Celsius, kemudian Celsius dijadikan Kelvin. Kenapa? Karena di rumus kita ini, di rumus kita untuk menghitung CP, T suhu rendah, suhu tinggi kurang suhu rendah, T ini dalam Kelvin. Ya, dan ini berlaku hanya untuk pendingin Carnot. Jadi kalau urusan dengan suhu itu pasti pendingin Carnot. Ya, kalau bukan pendingin Carnot urusannya dengan ini. Jadi untuk pendingin biasa seperti kulkas dan AC Anda nggak boleh pakai rumus ini, nggak boleh pakai rumus ini. Ya. CP-nya akan lebih rendah. Jadi kalau misalnya ini tadi 12, berapa? 12,5, maka kulkas dengan T1 T2 seperti ini nggak mungkin 12,5, pasti lebih kecil. Ya, itu yang saya penting Anda perhatikan. Demikian juga dengan mesin kalor ya. Mesin kalor, ingat rumus ini tuh hanya yang ada suhunya itu berlaku hanya untuk Carnot. Sementara kalau rumus yang satu lagi itu umum.
Kalau rumus ini itu umum. Ya, berlaku untuk Carnot, pendingin Carnot, dan pendingin nyata. Misalnya motor bensin Anda. Kita ke soal nomor 29 ya, soal yang terakhir. Ya, sebetulnya soal ini untuk nomor 29 dan 30, jadi harusnya ini dulu yang dibaca. Baru ini ya, tapi nggak apa-apa. 3 proses menyusun suatu siklus termodinamika ditunjukkan dalam diagram PV di samping. Jadi mula-mula dari titik 1 dia ke titik 2 memuai, kemudian isokorik, dan balik lagi ke sana, isotermis biasanya. Proses 1 ke 2 terjadi pada suhu tetap. Ya, jadi dia bilang proses 1 ke 2 itu suhu tetap. Anda sudah tahu suhu tetap itu adalah isotermik. Ya, dan suhunya adalah 300 Kelvin. Anda sudah tahu itu kan ya? Dan Anda sudah tahu kalau isotermik, perubahan energi dalam itu 0. Kenapa? Karena suhunya tetap kan? Sedangkan energi dalam bergantung pada suhu. Kalau suhunya tetap berarti perubahan energi dalam 0. Itu yang penting. Selama proses tersebut 60 Joule keluar memasuki sistem. Ya, selama proses tersebut 60 Joule kalor memasuki sistem. Jadi selama proses ini ada kalor masuk. Anda sudah tahu kalau kalor masuk ke sistem itu positif kan? Jadi Q12 itu positif. Kalor masuk ke sistem 60 Joule. Kemudian proses 2 ke 3 terjadi pada volume tetap. 2 ke 3 itu terjadi pada volume tetap. Ya, isokorik. Ya. Volume tetap itu isokorik. Dan Anda sudah tahu nanti kalau isokorik itu usahanya yang 0. Ya, usahanya yang 0. Karena usaha itu kan integral PDV. Kalau volumenya sama berarti 0. Oke? Selama proses tersebut sebesar 40 Joule kalor meninggalkan sistem. Jadi kalor keluar dari sistem, negatif ya. Kalor keluar dari sistem, negatif. Kemarin sudah ya. Q23 kalornya negatif karena keluar dari sistem. 40 Joule. Kemudian proses dari 3 ke 1 adalah adiabatik. Nah, adiabatik. Adiabatik itu artinya Q-nya tetap. Jadi kalau Q31 itu tetap. Ya. T3 diketahui 275 Kelvin. Nah, di nomor 29 yang ditanya apa? Perubahan energi dalam sistem. Jadi yang ditanya itu perubahan energi dalam sistem selama proses 3 ke 1. Jadi Q31 yang ditanya. Ya, Q dari 3 ke 1 yang ditanya. Dia nggak nanya Q12, dia nggak nanya Q23, tapi Q31. Nah, Anda sudah tahu ini proses siklus. Ya, proses siklus. Sorry, bukan Q31. Energi dalam. Perubahan energi dalam, bukan Q. Ya, perubahan energi dalam. Anda sudah tahu bahwa energi dalam itu bergantung pada suhu dan bergantung pada keadaan. Selama keadaannya tetap, delta U-nya 0. Ya, jadi delta U itu 0 kalau isotermik. Karena suhunya tetap. Tapi dia juga sama dengan 0 kalau siklus. Kenapa kalau siklus 0? Ya karena balik lagi. Jadi dari 1 balik lagi ke 1. Berarti suhunya tetap dong. Ya, jadi delta U-nya 0. Itu siklus. Jadi di sini delta U 12 ditambah delta U 23 ya. Ditambah delta U 31 itu 0. Kenapa? Karena mulai dari 1 balik lagi ke 1. Siklus. Ya. Gitu. Nah, di kita ditanya delta U 31. Ini yang ditanya. Nah, delta U 12 isotermik. Ini tadi. 1 ke 2 itu isotermik. Jadi delta U 12-nya 0. Jadi ini tuh 0. Nah, berarti kan delta U 31 sama dengan min delta U 23. Jadi yang perlu kita cari adalah delta U 23. Proses dari 2 ke 3. Jadi yang penting itu proses dari 2 ke 3 saja. Ya, 2 ke 3. Nah, menurut hukum termodinamika,
Hukum termodinamika delta U sama dengan Q min W. Ya. Ini delta U23, ini Q23, ini W23. Begini, ya. Isokorik, ini W23, ini sudah ada. 23 volume tetap isokorik, jadi W23 itu 0. Ya. 23 itu isokorik, volumenya tetap. Sementara usaha itu integral PDV. Nah, ininya volumenya tetap. Misalnya ini V2, ini V3. Tapi ini dengan ini sama. Integral yang batas bawah dan batas atasnya sama. Itu 0, tidak punya luas. Tidak punya luas itu. Oke, ya. Jadi W23 ini 0. Q23 diketahui ini, min 40. Ya. Delta U2, Q min W. Ya. Jadi ini min 40. Diketahui kan? Diketahui ini. Min 40, W23 0. Karena isokorik. Jadi hasilnya min 40. Oke, min 40. Udah tinggal dimasukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Ya, maka delta U 31 di bintang itu kan sama dengan min delta U23. Delta U23 min lagi. Ya, min dengan min itu plus. Ya. Jadi 40 Joule. Ya. Jadi perubahan energi dalam pada proses 3 ke 1 itu adalah 40 Joule. Ini jawabannya E. Oke, demikian saya rasa kalau Anda kurang mengerti dengan teorinya silakan dipelajari pelan-pelan dari channel ini ya. Di situ sudah ada teori termodinamika part 1, termodinamika part 2, termodinamika part 3 dan lengkap baik teori maupun soal. Sehingga kalau Anda mendapatkan soal baik soal kualitatif atau kuantitatif Anda bisa jawab dengan baik. Ya. Jadi saya harapkan belajarlah komprehensif, belajar secara lengkap, jangan lompat-lompat. Karena kalau Anda dites, itu orang yang menyusun soalnya hanya ingin supaya orang yang betul-betul belajar komprehensif yang bisa membuat soal itu. Yang belajar selewat-selewat pasti akan mengalami kesulitan. Atau kalau tidak terjebak oleh soal. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti video kami tiap hari. Sehingga Anda makin lama makin mahir fisika, matematik, kimia, sehingga pada saatnya Anda menempuh ujian, Anda pasti lulus. Juga sekalian untuk mendukung kami, agar tim kami tetap bersemangat untuk terus menyajikan pelajaran-pelajaran buat Anda, yang melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan. Terima kasih.